Halo semuanya, selamat datang di channel aku Ajeng Septin. Sesuai dengan judulnya, di video kali ini aku bahas tentang nasib teman-teman yang tidak lulus P3K penuh waktu, yang mana nanti akan menjadi P3K paruh waktu. Lalu jenjang karirnya itu bagaimana? Nah, ini dilansir dari Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 di diktum ke-6 bahwa P3K paruh waktu tetap akan mendapatkan NIP3K atau diakui sebagai ASN. Untuk prosesnya nanti akan diajukan dari PPK atau Pejabat Pembina Kepegawaian, dan di diktum 7B ditegaskan bahwa yang diusulkan itu seluruhnya. Kemudian di diktum ke-13 disebutkan bahwa masa perjanjian kerja P3K ditetapkan setiap 1 tahun sampai diangkat menjadi P3K penuh waktu. Maksudnya kan P3K itu merupakan singkatan dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, masa perjanjian kerjanya atau mungkin semacam perpanjangan kerjanya dilakukan tiap 1 tahun sampai dengan teman-teman diangkat menjadi P3K penuh waktu. Jadi bukan lagi statusnya paruh waktu. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwasanya di sini disebutkan pemberhentian P3K itu akan dilakukan sebagaimana yang disebutkan dalam diktum ke-8, ini untuk alasan pembatalan, sementara di diktum yang ke-24 dan 25 ini adalah alasan pemberhentiannya. Intinya, selagi teman-teman itu bekerjanya benar, setiap tahun nanti akan diperpanjang sampai teman-teman nantinya menjadi P3K penuh waktu. Perlu dicermati juga di diktum 18 bahwa nanti P3K paruh waktu tetap akan ada evaluasi kerja, yang mana hasil evaluasi tersebut akan mempengaruhi perpanjangan perjanjian kerja atau pengangkatan menjadi P3K penuh waktu. Nah, evaluasinya ini akan dilakukan tiap 3 bulan sekali atau tahunan, misalnya 1 tahun sekali, 2 tahun sekali, dan lain sebagainya. Jadi, meskipun menjadi P3K paruh waktu, jangan kehilangan semangat kerja ya teman-teman. Tetap semangat dan berikan yang terbaik, karena nanti ada evaluasi, yang mana hasil evaluasi kerjanya tersebut mempengaruhi perpanjangan perjanjian kerja teman-teman, bahkan untuk pertimbangan pengangkatan menjadi P3K penuh waktu. Kemudian, untuk gajinya tertuang di diktum 19, yaitu gajinya minimal sama seperti saat honor atau disesuaikan upah minimum wilayah. Jadi dapat dipastikan gajinya tidak lebih sedikit ya dari honor kemarin. Karena di diktum ini tertulis minimal sama dengan gaji honor, minimal ya. Jadi kalau misalkan lebih dari saat honor ya it's okay gitu, karena di sini hanya disebutkan minimal sama dengan gaji honor atau upah minimum wilayah. Jadi tenang, tidak mungkin lebih sedikit. Kemudian di diktum 29 dijelaskan tentang mekanisme pengangkatan dari paruh waktu ke penuh waktu. Alasan pengangkatan itu terdapat di diktum ke-28, yaitu akan diangkat dengan pertimbangan anggaran serta hasil evaluasi kinerja. Untuk mekanisme pengangkatannya, pertama setelah dirasa anggaran cukup dan hasil evaluasi kinerjanya bagus, PPK akan mengusulkan rincian kebutuhan P3K kepada Menpan RB. Setelah disediakan formasinya, maka dilakukan pengajuan perubahan status P3K paruh waktu agar menjadi penuh waktu. Setelah itu dari BKN akan menetapkan pertimbangan teknis bagaimana perubahan statusnya. Intinya, jenjang karir teman-teman yang tidak lulus P3K penuh waktu akan menjadi paruh waktu, yang mana untuk job kerjanya itu masih sama dan gajinya minimal masih sama seperti saat honor. Kemudian untuk perpanjangan perjanjian kerja dilakukan tiap tahun dan kedepannya bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu, dan hasil evaluasi kinerja dengan pengusulan dilakukan dari PPK kepada Menpan RB. Jangan lupa juga nanti teman-teman kerjanya itu akan dievaluasi, jadi berikan yang terbaik dan semangat. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa dibaca juga ya Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di videoku yang selanjutnya.